Lucio merasakan darah panasnya mengalir ke pusat inti. Ini tidak bisa dibiarkan, umpatnya memukul pembatas balkon. Baru kemudian pria itu meninggalkan kamarnya. Tujuannya kini adalah ruang latihan. Tanpa perlu mengganti jubah, dia masuk ke ruangan di mana dia selalu mengolah otot dan semua yang berhubungan dengan latihan fisik, termasuk ring tinju. Lucio memakai sarung tinju kemudian mulai memukuli samsak. Kau tak boleh bahagia, Angela, geramnya sembari terus memukul. Keinginannya pada wanita itu dia alihkan kembali pada tujuan Lucio, membawa Angela ke mansion. Dia tak ingin keinginannya mengalahkan dendamnya, ya, sebuah dendam terhadap keluarga Weasley yang harus Angela tanggung. Saat Lucio begitu sulit menyingkirkan bayangan tubuh Angela di kolam, wanita yang sedang mengusik otak Lucio masih berusaha menjalankan hukuman. Dada Angela mulai sesak, tangannya juga serasa mau patah, tapi pekerjaannya tak kunjung selesai. Bibi Matea yang hanya boleh berdiri memantau pun merasa kasihan pada majikannya itu. Tapi bagaimana lagi, Lucio tak mengizinkannya membantu sedikit pun. Bi, aku haus. Angela tak tahan lagi. Dia berjongkok di kotak kolam renang yang belum terisi air itu. Bibi Matea tidak tega. Sebenarnya dia tidak diizinkan memberi apapun pada Angela, entah apa mau majikannya itu, tapi dia ingat bagaimana perjuangan Angela saat membantunya terlepas dari kandang singa kemarin. Pelayan itu akhirnya turun ke kolam kering tanpa air. Dia membawakan segelas penuh air minum untuk Angela. Bagaimana, Nona? Tanya Bibi Matea. Wanita itu tersenyum tipis. Terima kasih, Bi. Sekarang Bibi naik lagi sebelum Lucio melihat Angela kembali melakukan tugasnya, entah bersih atau tidak. Intinya dia akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya. Gadis kecil yang sudah tumbuh dewasa tengah menggeliat di atas ranjang berukuran kecil. Pagi ini Angela merasa tubuhnya remuk, tapi kehadiran Bibi Matea dan aroma makanan cukup membuatnya memaksa mata untuk terbuka. Nona belum mandi? Tanya Bibi Matea melihat Angela masih menunjukkan muka bantalnya. Tanpa rasa berdosa, wanita itu menggeleng, mengucek mata dan mengelap. Aku capek, Bi, ngantuk tapi lapar. Angela sama sekali tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi menguras kolam lalu menyikat seluruh sudut kolam. Baginya tugas itu sangatlah berat dan melelahkan. Bibi Matea tersenyum tipis. Nona makan saja dulu, baru setelahnya mandi. Setelah itu pasti terasa lebih baik lagi. Setelah mandi, apa aku boleh tidur lagi? Tanya Angela sembari mengangkat tubuhnya untuk bersandar malas di headboard. Setelah ini, Tuan Lucio ingin Nona menemaninya berlatih. Saat Angela seketika melebar. Saat ini dia sedang tak ingin bertemu Lucio. Apa tidak ada tugas lain, Bi? Misal berkebun atau cuci baju? Intinya yang tidak ada Lucio-nya. Kali ini Tuan Lucio hanya meminta Nona menemaninya berlatih di lapangan. Bibi Matea tahu kecemasan Angela hingga begitu takut bertemu Lucio. Setelah berucap begitu, Bibi Matea izin keluar dari kamar. Tuhan, bagaimana caranya kabur dari surga hitamnya Lucio? Keluh Angela dalam hati. Noah, satu nama pun lolos dari mulut Angela. Dia sungguh merindukan kekasihnya. Selain kuliah di satu universitas yang sama, Noah juga menjadi orang yang selalu ada untuknya. Pandangan Angela mulai menerawang ke jendela kaca yang terbuka di sebelah ranjang. Apa kamu mencariku, Noah? Bagaimana kalau kamu tahu kondisiku? Apa kamu akan menolong
Atau justru merasa jijik padaku? Tanpa terasa butiran kristal bening mulai keluar dari pelupuk mata indah itu. Iris mata biru yang begitu bening harus kembali basah akibat rasa sedih dan pedih yang melanda. Gelas yang sedang dipegang oleh seorang pemuda meluncur ke lantai. Tiba-tiba pria itu sampai terkejut dan refleks mundur satu langkah ke belakang. Netranya bergerak resah, selesainya hatinya yang terus-menerus memikirkan Angela. "Kamu di mana, Angela?" Pemuda itu menghela nafas panjang. Rasa rindu itu meluap, tapi kekasihnya tak kunjung dia temukan. Sampai tak sadar gelas itu terlepas dari genggamannya. Noah Volkov. Dia bukan sekedar teman seangkatan di universitas tempat Angela kuliah, tapi dia juga kekasih yang sudah 2 tahun menemani Angela kemanapun. Detik ini, entah mengapa dada Noah terasa sakit, seakan merasakan kalau Angela sedang tidak baik-baik saja. "Aku akan coba sekali lagi ke rumahnya," gumam Noah. Dia meninggalkan pecahan gelas itu. Masih pagi, Noah keluar dari apartemen membawa motor sport andalannya menuju rumah keluarga Wesley. Salahnya Noah adalah malam itu dia memilih tak menemani Angela ketika hadir di pesta salah satu teman kuliah mereka. Noah sedang ada urusan genting terkait dunia hitam yang tidak Angela ketahui. Dia kekasihnya akan aman, tapi setelahnya justru dia mendapat kabar kalau Angela sempat mabuk dan dibawa oleh seorang pria yang mengaku keluarga Angela. Noah berpikir Angela dijemput oleh Erland, membuatnya kini menyangka Angela ikut Erland ke luar negeri. "Angela sudah di rumah, Bi?" tanya Noah ketika seorang pelayan membukakan pintu rumah. "Nona Angela tidak ada, Tuan. Beliau sudah tidak tinggal di rumah ini," jawab pelayan di sana. "Dia tinggal di mana? Ikut kakaknya atau kemana?" "Maaf Tuan, saya tidak ada hak mengatakannya." "Aku yakin Angela tidak baik-baik saja. Kalian bawa kemana Angela?" "Maaf Tuan." Pelayan itu terpaksa langsung menutup pintu dan menguncinya segera. "Buka, katakan dulu di mana Angela." Noah menggebrak-gebrak pintu, tapi sia-sia. Yang ada justru satpam di sana menghampiri lalu mengusir Noah. Pemuda itu akhirnya menyerah. Motor sport hitam itu meninggalkan rumah megah keluarga Wesley. Noah mencoba datang ke beberapa tempat favorit mereka, juga sahabat-sahabat Angela. Mungkin saja ada yang tahu Angela di mana, tapi Neil saat dia cukup putus asa keluar dari salah satu rumah teman Angela, ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari ayahnya. "Ada apa, Pak?" tanya Noah langsung seraya naik ke atas motornya. "Sudah Papa bilang jangan dulu berkeliaran. Mereka sudah tahu siapa kamu. Cepat kembali ke apartemen," seru sang papa. "Mereka musuh Uncle." "Tapi kenapa aku harus kena imbasnya sih?" ketus Noah sementara netranya memperhatikan kaca spion motornya hingga dia bisa melihat memang ada orang-orang yang menguntitnya dari belakang. Karena mereka tahu Uncle-mu itu menganggapmu begitu berharga, mereka pasti menghancurkan semua yang berhubungan dengan pria itu. Noah nampak santai meski tahu ada yang menguntit. "Oke, kalau begitu sekarang aku akan ke mansion Uncle saja. Tinggal di sana lebih aman. Terserah kau, dimanapun asal jangan berkeliaran sendiri." Telepon terputus. Noah langsung mengirim pesan untuk uncle kesayangannya. Di sisi lain, Lucio sedang berada di lapangan untuk berlatih menembak. Dia menunggu Angela sembari membaca email yang dikirim oleh Diego. Saat seperti ini, sebuah pesan dari keponakannya masuk. "Uncle, aku akan mengunjungi mansionmu. Beri aku sambutan yang meriah. Tarian para badut misalnya." Bibir Lucio tersenyum tipis. Keponakannya itu memang memiliki ruang tersendiri di hati Lucio. "Apa yang kamu butuhkan?" Suara Angela membuat Lucio
mengalihkan atensinya dari ponsel. Pria itu baru saja membalas pesan masuk dari sang keponakan, kemudian meletakkan benda pipi itu ke atas meja. "Ya, aku sangat membutuhkanmu sejak tadi," jawab Lucio seraya beranjak dari kursinya. Sejujurnya Angela takut. Meski Lucio tersenyum sekalipun, pria itu selalu menakutkan baginya. Kini tapi Angela berusaha menunjukkan ekspresi beraninya. "Ya, lakukan," sahut Angela santai. Lucio menunjuk ke arah papan tembak yang sudah rusak. Rusak karena Lucio tadi sudah menembak berulang kali hingga rusak. "Lihatlah, aku masih ingin berlatih, tapi papan itu sudah pecah," ujar Lucio. Hati Angela mulai curiga. Apakah Lucio akan memberikan dia tugas yang cukup gila? "Kamu pergi ke sana, gantikan papan itu." Dua, belum apa-apa. Dada Angela rasanya sudah tertembak. Jangankan menjadi pengganti papan tembak, otaknya saja menjerit kalau dia teringat pernah memegang pistol lalu melenyapkan seseorang. Jangan bercanda, Lucio." Angela melihat kembali ke arah sasaran. Sungguh mengerikan kalau nasibnya sama seperti papan itu. "Kapan aku mengajakmu bercanda? Semua yang aku katakan adalah mutlak. Bergeraklah ke sana." Lucio kali ini ingin bermain. Setelah menghukum secara fisik selama 2 hari ini, Lucio sekarang ingin memainkan mental Angela. Melihat wanita itu menjerit takut misal. Tapi Lucio, Angela masih berdiri di tempat, memilih jemarinya akibat rasa takutnya. "Ke sana sendiri atau perlu mereka antar?" Lucio menunjuk ke arah para pengawal yang berdiri tak jauh dari lokasi mereka berada. Selalu seperti itu, memerintah dan mengancam. Wanita itu menghela nafas resah. Dua pilihan yang intinya sama. Angela dijadikan papan sasaran. Kamu tidak berniat melenyapkanku, kan?" Pertanyaan Angela seketika membuat Lucio tertawa. Bukan tawa riang, tapi tawa iblis yang menyeramkan. "Aku masih senang bermain denganmu, Angela. Jadi aku belum berniat membuat nyawamu melayang. Mungkin ya, hanya dadamu terluka jika meleset," jawab Lucio santai. "Apa? Kamu bilang dada terkena peluru?" Dikata hanya. Mata Angela membelalak sempurna. Otaknya mulai bereaksi. Dia ingat betul saat di penjara bawah tanah, Lucio begitu mudah menembak musuh di bagian dada, lalu meninggal seketika. Kalau begitu, mari kita lihat di mana peluru ini bersarang. Lucio mengusap pistolnya dengan sapu tangan yang tersedia. Benar-benar sengaja membuat Angela takut karena wanita itu masih saja bergeming. Lucio kembali memberi kode pada Angela untuk menuju ke sebelah papan sasaran. Dengan ragu, wanita itu mulai berjalan. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, ingin kabur tapi lewat mana? Ya, di sana. Lalu kamu lihat ada keranjang apel di bawah. Pegang dengan kedua tangannya, masing-masing satu, lalu rentangkan tangan. Lucio menunjuk ke arah keranjang di bawah. "Lucio," Angela rasanya ingin sekali menangis, tapi dia tetap menurut. Membungkuk untuk mengambil 2 buah apel merah. "Oke, rentangkan tanganmu seperti ini." Lucio mempraktikkan merentangkan tangan, lalu membiarkan 2 apel itu ada di atas telapak tangan. "Kamu harus fokus, Lucio. Jangan sampai meleset," teriak Angela ketakutan. Lucio memiringkan senyumnya. Dia lalu memasukkan sapu tangan tadi ke dalam saku, kemudian mulai mengarahkan ke satu buah di tangan Angela. Karena tidak mau melihat Angela, memilih memejamkan matanya. "Papa, Erlan, kalau aku tiada,
izinkan nyawaku bergentayangan, lalu mengusik Lucio sampai dia jadi gila, atau minimal bertaubat, jerit Angela dalam hati dengan mata terpejam erat. Noah, kalau aku mati, kamu jangan bersedih. Bagaimanapun aku tetap mencintaimu, lanjutnya dalam hati. Sedangkan pria yang menodongkan senjata di sana nampak menikmati pemandangan di depannya. Anggaplah dia gila, tapi membawa Angela ke mansion memang tujuannya seperti ini, membuat wanita itu takut berlebih hingga mentalnya terganggu. Dalam hitungan detik, Angela terus menguatkan diri, berharap dia tak bergerak supaya peluru tidak melesak. Tapi nyatanya, bunyi letusan senjata api mengejutkan Angela hingga dia refleks langsung berjongkok dan menjerit. Dua buah apel yang ada di tangannya juga melayang entah kemana. Ampun Lucio, aku tidak mau ditembak. Aku masih muda, aku masih punya cita-cita. Aku juga belum bertemu dengan Erland. Jangan tembak lagi. Angela berjongkok sembari menutup kedua telinga dengan tangannya, serta matanya memejam erat. Dia benar-benar belum terbiasa mendengar suara letusan sedekat ini. Lucio tersenyum puas. Baru satu tembakan, Angela. Aku masih ingin bermain lagi denganmu, ucapnya lirik.